Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Di sini waktu menunjukkan pukul setengah 10 pagi. Saat ini saya berada di lahan. Ya, lahan ini dimana dulu yang kita tanami dengan menggunakan biji katak mini, sekilo ukuran sekitar 350 biji. Dulu kita tanam kurang lebih di tanggal 7 Oktober, dan ini bisa dikatakan adalah 1 bulan setelah masa tanam. Posisinya semacam ini kawan ya. Ada beberapa yang sudah mekar daunnya utuh semacam ini, ada beberapa yang masih semacam ini, ada pula yang baru kuncup ya, yang baru kuncup. Ini yang tumbuh belum merata, belum bisa dikatakan belum 100% tumbuh merata. Ada beberapa yang masih belum nampak ya, belum nampak. Ini posisinya adalah sudah semacam ini. Ini usianya adalah usia sekitar 1 bulan setelah masa tanam. Kalau kita lihat ya, ini penanaman yang 1 bedeng isi 3 ya, 1 bedeng isi 3. Nah, posisinya semacam ini kawan ya. Ada pula yang sudah tuh semacam ini. Ini pun di bagian bawah daun ini ada putih-putihnya, kurang begitu sehat. Karena ini adalah lahan yang ada di bawah naungan ya. Naungannya adalah naungan yang bervariasi, majemuk. Ada kopi, ada kelapa, kemudian ada cengkeh, ada sengon, dan lain sebagainya. Ini posisi tanaman yang mana sampai hari ini seharusnya daerah sini juga ada tapi belum tumbuh. Kemudian di daerah sini juga seharusnya ada, juga belum tumbuh. Ini yang lainnya sudah mekar semacam ini. Ya, ini belum tumbuh merata. Belum tumbuh merata, memang posisinya masih kecil. Kemudian kalau yang bagian samping ini menggunakan bibit umbi ya. Umbinya pun ukurannya agak besar, ini sudah akarnya sudah menjulur keluar semacam ini tunas ya. Mayoritas sudah mulai keluar tunasnya. Nah, ini posisinya semacam ini. Di usia 1 bulan ini ya, di usia 1 bulan ini untuk gulma masih cukup lumayan lebat ya. Gulma sudah cukup lumayan lebat. Ini sudah 2 hari kemarin kita lakukan penyangan. Yang ini sudah mulai bersih ya. Yang ini bersih, itu gulmanya kita kumpulkan di sini ya. Kita kumpulkan, nanti kita komposkan untuk dijadikan pupuk. Nah, di sana ibu-ibu juga sedang melakukan proses penyangan ya. Proses penyangan ini baru kurang lebih sekitar sepertiga lahan yang sudah tercabuti gulmanya. Untuk daerah-daerah yang bisa dikatakan naungannya sedikit ini karena panas ya, sudah panas. Kalau yang ini cukup dingin. Ini posisinya sudah semacam ini. Ini sudah tumbuh mekar semacam ini daunnya ya. Untuk batangnya pun sudah lumayan. Nanti pada proses selanjutnya setelah kita siangi rata ya, sudah kita siangi rata, itu ibu-ibu di sana sedang melakukan proses penyiangan. Kita penyiangannya pun menggunakan penyiangan model manual, yaitu dicabuti perlahan. Ini nanti setelah kita siangi kurang lebih seminggu yang akan datang, baru kita akan melakukan pemupukan. Nah, pemupukan yang akan kita gunakan nanti kurang lebih menggunakan POC ya, atau pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini adalah pupuk organik yang kita buat sendiri. Pada video sebelumnya sudah kita sampaikan, sudah kita perlihatkan
pupuk tersebut adalah terbuat dari urin kelinci, air kelapa, air cucian beras, kemudian ada dari daun kalarsidi, ada lidah buaya dan lain sebagainya. Itu kandungannya adalah kandungan NPK lengkap, yang mana nanti akan kita kocor di bagian perakaran dari tanaman. Ini tanamannya belum tumbuh merata ya, belum tumbuh merata. Karena kemarin kita tanam pun ada yang sudah bertunas, ada yang belum. Maka untuk yang sudah bertunas otomatis pertumbuhannya lebih cepat. Kalau yang belum bertunas biasanya agak lambat. Nah, ini adalah jenis gulma yang dikumpulkan tadi. Ini nanti gulma-gulma ini kita kumpulkan di bawah sana ya, untuk kita jadikan kompos ya. Posisinya cukup rimbun ya, gulma-gulmanya cukup rimbun. Ini kita perlihatkan posisi gulmanya. Nah, ini adalah tanaman yang belum kita siangi ya, belum kita siangi. Ini bentuknya semacam ini. Gulmanya pun bervariasi, ada lumbu, ada kentang-kentangan, ada kalau sini namanya itu re-rendet ya, yang kena kulit nanti banyak duri yang menempel, banyak ya, posisinya banyak itu rata sampai sana. Dan sebelah utara, sebelah pagar sana juga belum kita siangi. Ini kita siangi dalam rangka agar tanaman itu sehat ya, tidak terganggu oleh gulma yang lainnya. Nah, proses penyiangannya pun harus hati-hati kawan, karena posisi di antara gulma ini ada tanaman porangnya. Contoh misalnya ini ya, ini di antara gulma itu ada porang yang mulai tumbuh. Nah, contoh misalnya semacam ini, kalau kita tidak jeli, nah ini posisi gulmanya ada pas berdekatan dengan porang yang sudah mulai tumbuh. Rencananya nanti untuk lahan ini ya, atau lahan baru yang sudah kita buka, kurang lebih ada sekitar 3 lahan. Nanti prosesnya adalah setiap 2 minggu sekali akan kita kocor menggunakan POC buatan sendiri tersebut. Untuk harapannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan dari porang tersebut ya. Ini ada beberapa yang memang belum tumbuh ini, dan beberapa lagi pertumbuhannya sudah cukup bagus ya. Kalau ini sudah cukup bagus ya. Ini daunnya masih agak kuning karena hujan belum intens ya, artinya hujan itu sendiri masih turun sekitar 2-3 kali dalam seminggu, belum setiap hari hujan. Nah, ini proses penyiangan ya, proses penyiangan. Itu lahan yang sana, yang sebelah sananya juga itu adalah tanaman dari tahun kemarin, itu juga belum kita siangi. Nanti proses penyiangannya kalau sudah tumbuh merata akan kita pupuk yang sudah kita siapkan. Nah, pupuknya itu nanti ditaruh di atas bedengan, dan bedengannya kita ratakan kembali atau kita tata kembali. Demikian dulu kawan ya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, saling berbagi pengalaman dalam rangka budidaya porang. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sukses selalu petani porang Indonesia. Jalin silaturahmi, jalin kekompakan agar kita nanti bisa menuju kesuksesan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.